Pernah nggak lo begini? Udah jam 12 malam, lampu kamar udah mati, lo udah rebahan di kasur, selimut udah ketarik sampai dagu, tapi otak lo malah kebangun. Yang dipikirin bukan hal penting, tapi hal-hal random, remeh, kadang bikin malu diri sendiri kalau diomongin keras-keras. Kenapa tadi gue jawab chat dia gitu ya? Kalau besok bos gue tiba-tiba marah gimana? Kalau tiba-tiba gue gagal total di umur segini gimana? Padahal, sebagian besar dari yang lo pikirin itu nggak pernah kejadian. Tapi kenapa tetap lo pikirin? Yang lebih ngeselin lagi, lo tahu overthinking bikin lo stres, bikin lo susah tidur, bikin badan lo besoknya loyo, tapi lo tetap ngelakuin itu tiap malam. Kalau udah parah, lo duduk di WC pun otak lo nyoros. Mandi aja isinya monolog dalam kepala. Bangun tidur pun udah capek. Kalau lo sekarang lagi gitu, berarti lo normal. Tapi normal bukan berarti lo harus nyerah. Karena kalau lo nggak belajar ngendaliin, overthinking ini bakal nyeret lo ke lubang yang makin dalam. Hari ini lo cuma mikir, besok gimana? Besok lo mikir, hidup gue ngapain? Besoknya lagi, lo nyalahin diri lo sendiri, minder, comparing sama orang lain, sampai lo diam-diam mikir, gue gagal kayaknya. Overthinking itu pembunuh diam-diam, bro. Nggak langsung bikin lo mati, tapi bikin lo mati langkah, mati motivasi, mati gerak. Dan sialnya, orang sekitar lo cuma bisa bilang, udahlah jangan dipikirin. Ya elah, kalau bisa mah dari kemarin udah gue tinggalin kan? Gua bikin video ini bukan buat motivasiin lo doang. Gua bikin ini buat ngebedah kenapa otak lo nggak pernah berhenti muter. Kenapa lo kebanyakan mikir hal yang sebenarnya nggak penting. Kenapa makin lo mikir malah makin ribet. Dan yang paling penting, gimana cara lo nyetop kebiasaan overthinking tanpa ribet, tanpa drama, tanpa teori ribet yang bikin lo makin pusing. Nggak ada meditasi 1 jam, nggak ada afirmasi gua kuat, gua hebat 100 kali. Yang ada cuma cara praktis, brutal, langsung to the point, relate sama hidup lo sekarang. Karena kalau nggak lo kendaliin sekarang, gua jamin hidup lo bakal habis di kepala lo sendiri. Pertama-tama, stop nyalahin diri lo. Lo overthinking, bagus. Itu berarti otak lo normal. Kenapa? Karena otak lo itu mesin prediksi. Kerjaannya mikir kalau ini, maka itu. Dulu, manusia purba survive karena otak mereka paranoid. Kalau gue makan beri ini mati nggak ya? Kalau gue keluar gua dimakan harimau nggak ya? Bedanya sama sekarang, lo nggak di hutan lagi. Harimau nggak ada. Beri nggak bikin lo mati. Tapi otak lo masih paranoid kayak zaman batu. Jadi, kalau lo punya pikiran, besok gue gagal gimana? Kalau dia ninggalin gue gimana? Itu normal. Masalahnya, normal bukan berarti lo harus jadi budaknya. Gue mau lo sadar satu hal. Overthinking itu nyolong waktu hidup lo. Lo punya 24 jam. Kalau 5 jamnya lo abisin buat muter skenario drama di kepala, berapa jam sisa buat benar-benar ngejalanin hidup? Lo ngerasa capek, padahal kerjaan gak kelar. Lo ngerasa bosen, padahal ide banyak, cuma keburu mentok di pikiran. Lo mau tahu kenapa lo stuck? Bukan karena lo bodoh, tapi karena lo kebanyakan mikir, kebanyakan ragu, kebanyakan bikin sinetron di otak lo sendiri. Serius, tulis. Apapun yang bikin otak lo berisik, keluarin ke kertas. Ini bukan motivasi sampah. Ini cara yang bener-bener dipakai terapis beneran. Kenapa? Karena selama dia di kepala, pikiran lo liar. Begitu lo tulis, otak lo ngerasa, oke, file udah di-save. Nggak usah muter-muter lagi. Mau contoh? Besok malam coba, buka notes HP, tulis. Kenapa gue takut? Apa kemungkinan terburuk? Apa yang benar-benar bisa gue lakuin sekarang? Setelah ditulis, 50% beban mental lo hilang. Gue tahu lo mikir, apaan sih? Masa cuma nulis bisa bikin lega? Tapi lo nggak sadar, selama ini lo udah capek bukan karena kerjaan, tapi karena otak lo nggak pernah berhenti ngomong sendiri.
Lo bisa bohong sama orang lain, tapi kalau lo tulis di kertas atau di notes, lo nggak bisa bohong sama diri lo sendiri. Lo bakal lihat hitam di atas putih. Apa yang lo takutin sebenarnya, apa yang bikin lo nggak tenang, dan apa yang sebenarnya lo bisa kendalikan sekarang juga. Dan ini yang sering bikin orang tertampar pas mereka baca ulang tulisan mereka. Anjir, ini doang yang gue takutin selama ini? Kenapa gue buang-buang waktu mikirin hal segini remeh? Lo harus belajar ngebedain mana yang masalah nyata, mana yang hayalan otomatis otak lo. Contoh, masalah nyata. Gue belum bayar listrik. Kalau nggak bayar, bakal diputus. Masalah hayalan, kalau gue miskin selamanya gimana? Masalah nyata bisa lo atasi. Masalah hayalan cuma bikin lo mati gaya. Gue sering bilang ke diri gue sendiri saat overthinking. Bisa gue selesain sekarang nggak? Kalau bisa, kerjain sekarang, meskipun sedikit. Kalau nggak bisa, tulis dan tinggalin. Kebanyakan overthinking itu isinya masalah yang bahkan bukan masalah. Otak lo cuma ngada-ngada buat bikin lo siap, padahal lo malah jadi lumpuh. Salah satu alasan lo overthinking, lo pengen semua sempurna sebelum lo mulai. Lo mikir, kalau nanti salah gimana? Kalau nanti orang bilang gue goblok gimana? Kalau gagal gimana? Gini bro, semua orang yang lo lihat sukses pernah salah, pernah diketawalin, pernah gagal, dan mereka tetap jalan. Bahkan Steve Jobs yang lo kagumi pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Pertanyaannya, lo mau stuck mikir atau mau jalan sambil perbaiki di tengah jalan? Ingat, kesempurnaan itu ilusi yang lo pakai buat menunda aksi. Dan semakin lo nunda, semakin otak lo bikin skenario yang makin serem. Lo tahu kenapa overthinking bikin lo nggak ngapa-ngapain? Karena lo kebanyakan mikir, kebanyakan skenario, kebanyakan analisis. Coba sekarang pakai aturan 5 menit. Kalau hal itu bisa lo kerjain dalam 5 menit, kerjain sekarang. Balas chat, kerjain sekarang. Ngecek email penting, kerjain sekarang. Tanya sesuatu ke bos, tanya sekarang. Semakin cepat lo kerjain, semakin dikit ruang buat overthinking. Gue pribadi, banyak hal selesai bukan karena gue pinter, tapi karena gue nggak kasih ruang buat otak bikin sinetron. Lo nggak akan bisa stop overthinking kalau lo cuma bilang, udahlah jangan dipikirin. Karena otak lo bakal makin ngamuk. Solusinya, kasih dia jadwal. Pilih waktu 15 menit per hari, misalnya sebelum tidur atau setelah makan malam. Selama 15 menit itu, lo boleh overthinking sepuasnya. Tulis semua ketakutan lo, semua yang lo takutin, semua asumsi lo. Begitu timer selesai, lo stop. Teknik ini dipakai psikolog beneran bro, bukan teori kosong. Lama-lama otak lo ngerti, kalau mau overthinking, ada waktunya. Dan lo nggak lagi diganggu overthinking pas lagi kerja, pas lagi mau tidur, pas lagi makan. Gue tahu lo suka kopi, gue juga. Tapi kalau lo gampang cemas, gampang overthinking, kebanyakan kopi bikin lo makin parno. Kafein bikin sistem saraf lo makin waspada, detak jantung naik, dan kalau lo udah tipe yang suka overthinking, itu bakal makin parah. Gula juga sama. Lo makan manis banyak, energi lo naik turun, dan mood swing bikin otak lo makin liar. Gua nggak bilang lo harus berhenti kopi, tapi lo harus tahu batasnya. Apalagi minum kopi jam 6 sore ke atas. Terus lo bingung kenapa jam 1 pagi lo masih kepikiran semua hal di dunia ini. Gua tahu lo males kalau dengar kata meditasi. Tenang, gua nggak suruh lo duduk bersila sambil humming 1 jam. Mindfulness itu simple. Lo sadar sama apa yang lo kerjain sekarang, tanpa mikirin yang lain. Lagi makan, rasain makanannya. Lagi jalan, rasain langkah lo. Lagi mandi, fokus sama air yang kena kulit lo. Mindfulness bikin lo terbiasa ada di sekarang, bukan lompat ke masa depan yang belum tentu kejadian,
atau masa lalu yang udah lewat. Dan ini ngurangin overthinking secara perlahan tapi permanen. Lo tahu kenapa lo stuck? Karena lo nunggu mood, nunggu momen yang tepat, nunggu semuanya sempurna. Padahal rahasianya cuma satu, gerak walau kecil. Mau bikin bisnis? Mulai dari bikin akun IG jualan, upload satu foto, tanya supplier. Mau bikin channel YouTube? Bikin email, bikin channel, upload video pertama. Mau belajar skill baru? Download materi, tonton 5 menit. Kebanyakan mikir nggak bikin lo gerak. Kebanyakan gerak bikin lo mikir lebih jernih. Salah satu penyebab overthinking zaman sekarang, kebanyakan konsumsi konten. Scroll TikTok, IG, YouTube Shorts, Twitter, semuanya numpuk di kepala. Lo dapet 100 opini dalam 1 jam. Otak lo overload. Belum lagi lo nonton motivasi, abis itu nonton drama, abis itu nonton berita, abis itu nonton gosip artis. Otak lo nggak punya waktu mencerna. Gue nggak bilang lo stop sosmed, tapi lo perlu puasa konten, bro. Kasih ruang buat otak lo diam, bukan diisi suara orang lain terus. Gua mau lo mikir sekarang. Lo nongkrong sama siapa? Lo tinggal di lingkungan kayak gimana? Lo sering ikutin akun apa di IG? Karena lingkungan lo nyumbang 50% isi kepala lo. Lo sering ketemu orang yang kerjanya ngeluh, lo ikut ngeluh. Lo sering nonton orang pamer pencapaian, lo bandingin diri lo. Lo sering ngeliat drama, politik ribut, gosip, lo ikut kebawa emosi. Lo kira lo overthinking karena masalah lo? Kadang bukan, bro. Kadang otak lo sibuk mikirin masalah orang lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama hidup lo. Gue nggak bilang lo harus pindah planet, tapi lo perlu filter apa yang lo konsumsi dan siapa yang lo ajak ngomong setiap hari. Lo nggak bisa kontrol isi kepala orang lain, tapi lo bisa kontrol apa yang lo izinkan masuk ke kepala lo. Kalau lingkungan lo toksik, paling nggak lo batasi interaksi. Kalau timeline lo toksik, lo mute atau unfollow. Lo bukan tong sampah buat semua suara dunia, bro. Overthinking sering lahir dari ekspektasi yang nggak realistis. Lo pengen hasil sempurna, takut hasilnya nggak sesuai, akhirnya lo mikir terus tapi nggak mulai-mulai. Lo pengen kerjaan harus 100% mulus, video harus viral, bisnis harus langsung laku. Dan kalau belum sesuai, lo anggap diri lo gagal. Padahal, good enough itu lebih baik daripada nggak ngapa-ngapain karena nunggu sempurna. Coba, lo ingat hal-hal yang udah lo selesaikan walau nggak sempurna. Rasanya lebih lega daripada hal-hal yang lo tunda karena nunggu waktu tepat. Sempurna itu nggak pernah ada, bro. Yang ada, progres. Dan progres lebih baik daripada stuck di kepala. Lo ngerasa overthinking makin parah belakangan ini? Coba cek pola tidur lo. Coba cek makan lo. Coba cek lo olahraga atau enggak. Karena tubuh yang capek bikin otak makin gampang overthinking. Lo begadang nonton video random sampai jam 3 pagi, besoknya lo lemas. Otak lo makin rentan mikir kemana-mana. Lo makan junk food doang, minum manis terus, lo loyo, gampang anxious. Lo nggak pernah gerak, seharian duduk, pikiran lo muter terus tanpa ventilasi. Tubuh yang fit bikin pikiran lebih stabil. Lo nggak perlu olahraga keras. Cukup jalan 20 menit per hari, stretching, push up 10 kali. Karena lo nggak bisa minta otak lo stabil kalau rumahnya, tubuh lo aja berantakan. Lo nggak akan pernah bisa kontrol semua hal di hidup ini. Lo nggak bisa kontrol orang lain suka sama lo atau enggak. Lo nggak bisa kontrol ekonomi bakal turun atau naik. Lo nggak bisa kontrol semua orang setuju sama ide lo. Yang bisa lo kontrol, respon lo, usaha lo, keputusan lo. Kalau lo kebanyakan mikirin hal yang nggak bisa lo kontrol, itu kayak lo lari di treadmill. Capek, tapi nggak kemana-mana. Gue sendiri kalau mulai overthinking, gue tanya diri gue, ini bisa gue kontrol atau enggak? Kalau bisa, gue bikin rencana. Kalau enggak, gue lepas.
Kedengarannya simpel, tapi kalau lo latihan tiap hari, ini bikin otak lo jauh lebih tenang. Bro, hidup udah cukup ribet. Jangan lo ribetin lagi di kepala lo sendiri. Lo sekarang tahu, otak lo emang suka mikir hal random. Itu normal, tapi lo nggak harus jadi budaknya. Lo bisa buang sampah pikiran dengan nulis, worry time, dan mindfulness. Lo bisa bedain mana masalah nyata, mana khayalan. Lo nggak perlu nunggu sempurna untuk mulai. Tubuh lo harus dirawat biar pikiran lo stabil. Lo hanya perlu fokus pada apa yang bisa lo kontrol. Overthinking nggak bakal hilang 100%. Tapi kalau lo terapkan poin-poin ini, intensitasnya turun dan lo akhirnya bisa gerak. Lo nggak akan habis waktu hidup lo cuma buat mikirin hal-hal yang nggak perlu. Karena akhirnya, lo cuma punya satu pilihan. Hidup atau diam mikirin hidup. Kalau lo nonton sampai sini, gue tahu lo serius pengen berubah. Sekarang, tulis di komentar. Gue nggak mau jadi budak overthinking lagi. Biar lo berkomitmen ke diri lo sendiri. Dan kalau video ini membantu lo, klik like biar lebih banyak orang bisa terbantu juga. Kalau lo pengen dapet video yang ngebahas cara upgrade hidup lo tanpa ribet, tanpa motivasi kosong, subscribe channel ini sekarang juga. Karena di sini, kita belajar bareng buat berhenti jadi penonton hidup sendiri dan mulai jadi pemainnya. Ingat bro, overthinking nggak bikin lo maju. Aksi kecil yang konsisten, itu yang bakal ngerubah hidup lo.